Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya kakak-kakak. Kita Malam ketemu lagi juga, Kak. di tatap maya kita kelima ya. Di modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK tatap maya 3 kekuatan pemahaman 2. Seperti biasa ya, kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Baik kakak-kakak, pertemuan kita pada malam hari ini ya, kita memulai pembacaan doa. Saya minta Kak Riki Oktopen untuk memimpin doa pada malam hari ini. Baik, kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih doanya Kak Riki. Semoga saja pembelajaran pada malam hari ini kita diberi keberkahan dan ilmu yang kita dapatkan dan bermanfaat nantinya di kakak-kakak pada waktu di sekolahnya masing-masing ya Kak. Jadi tujuan luasnya pada materi ini yaitu memfasilitasi ya pembelajaran PJOK berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan dan refleksif ya. Jadi capaian akhir pelatihan ini ya kakak-kakak semua bisa bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi ini materi yang refleksi dan framework yang kita telah laksanakan. Jadi kita review ulang di mana sejauh mana pengetahuan kakak tentang refleksi itu sendiri. Kemudian tujuannya ya. Jadi tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran khusus dalam modul ini setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, kakak-kakak diharapkan yang pertama mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Di sini tujuan dari sesi kita kali ini yaitu peserta ya dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Itu salah satunya yang saya bilang tadi. Kakak-kakak semua bisa menuliskan refleksi. Nanti saya akan sharekan di fitur chatnya Jamboard. Nanti kakak isikan untuk menghemat waktu ya kakak-kakak. Usahakan agak waktunya agak cepat dikerjakan karena nanti masalah waktu nanti kita agak terlewat karena sekarang ini cuman 1 JP 45 menit. Agenda ini salah satunya analisis tulisan refleksi. Kemudian berbagi hasil analisis itu sendiri ya. Analisis tulisan refleksi. Di sini kakak-kakak akan diarahkan 6 pertanyaan. 6 pertanyaan ini nanti saya akan sharekan di link Jamboard di fitur chat. Nanti kakak-kakak isi. Kemudian di situ nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya ada di pertanyaannya ada di situ. Nanti kakak-kakak isi menggunakan
fitur Jambot yang saya kirimkan sebentar lagi. Oke, kakak-kakak, saya kirim linknya dulu ya, link Jambotnya sebentar. Oke, sudah kakak-kakak saya kirimkan, mungkin bisa kakak klik. Di situ nanti ada 6 pertanyaan, setiap pertanyaan ada slide 1, kemudian ditarik lagi slide 2, 3, 4, dan 5 dan 6, ya Kak. Coba dibuka. Kemudian kakak isi sesuai dengan pertanyaan yang telah diberikan. Di situ ada pertanyaan bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan cara lebih baik lagi. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif, siapa yang bisa membantu saya? Coba ditulis di apa Jambotnya Kak ya. Mungkin saya bisa kirimkan di grup WA-nya. Diusahakan menulisnya jangan apa ya Kak ya, jangan sampai terhapus. Waktu yang kita gunakan sekitar 20 menit ya Kak menulis atau 30 menit. Nah, kita kasih waktu 30 menit untuk menulis ini. Nah, siap itu baru kita diskusi sebentar. Baru kita presentasikan. Seperti itu Kak ya. Oke, coba saya share screen refleksinya ya Kak ya. Bentar. Jambot. Di HP nggak bisa nih. Kalau di HP Jambot nih Kak, memang agak kurang bisa ditulis Kak. Kalau bisa di laptop ya. Kalau di laptop Itulah Pak, laptop lagi nggak sama kita nih. Saya pernah nyoba juga menulis Jambot di HP ini memang nggak bisa Kak. Iya. Nah, kalau bisa di Lain laptop. pula harus di-copy dulu kan. Kalau Iya. nggak terhapus tulisan harus Iya. di-copy dulu kan, Kak. Ini Kak, masalahnya itu pula kan. Tak sama awak. Memang kalau nggak ada laptop ini memang agak dilema nih Kak. Ya, memang sangat-sangat dilema. Bang Paldi. Lalu Bang Paldi kok? Atau malam minggu Bang Paldi kok senior Pak kok? Apo? Wes orang ngetik aja tanya lah ya.
Serius lah bang ini ya Pak mah. Malam minggunya dipending dulu. Oke, kakak-kakak bisa diisi kak, biar cepat waktunya kita bisa membahas satu-satu ya kak. Pemahaman kakak, sejauh mana pemahaman kakak tentang refleksi 1.1, 1.2 dengan 1.3 ya kak ya. Ayo kakak-kakak, ini nomor 1 belum ada nulis atau dalam proses kak ya? Ya tunggu sekitar 20 menit. Ya sebentar. Kalau sudah siap, Kak, langsung aja di slide kedua, Kak, ditulis yang ini. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi. Kak Hafiz dengan Kak Tifali boleh langsung slide kedua, Kak, tuliskan slide kedua. Kemudian bisa lanjutkan ke slide ketiga, 4, 5, dan 6. Oke. Pen. Oke, sudah sekitar 5 orang nih. Lanjutkan ke slide kedua, Kak. Kakak kirim aja biar saya yang nyusun. Biar saya susunkan.
Kakak susun kirimkan aja biar saya susunkan apanya, Kak. Desainnya menjadi kecil. Lanjut ke slide 2 ya, Kak ya, kalau sudah slide 1 siap. Lanjut ke slide ketiga. Ya. Desainnya jadi kecil ya. Dibuat namanya ya, Kak. Ya kan Kak Prakiroktopen atau Kak Arif sini ya. Oke, di slide 4, 5, 6 Kak Yoga sudah siap.
Namanya dibuka ya? Ya, enak. Bakso bulat seperti bola pingpong. Oke. Yang nomor 5 ini baru Kak Yoga ya, Kak ya. Yuk yang lain, Kak dipercepat ya Kak. Ada itu yang api tadi yang api buta nanti terus ini api. Ini nengok ini jangan deh.
Banyak betul nih. Kalau bisa satu kotak tuh, 1 pertanyaan ya, Kak. 1 sticky note itu, jadi kalau bisa, dalam 1 pertanyaan ini semuanya dalam 1 sticky note. Numpuk deh kayaknya, banyak nih. Oke, yang nomor 5, nomor 6 bisa Kakak tulis lagi. Habis itu nomor 6-nya ini belum ada yang isi. Tab dulu. Tapi dia
Oke, kakak-kakak ditulis lagi, Kak, yang belum nomor 6 ini masih ada beberapa yang belum. Ya, Kak Arif sudah masuk. Nomor 5, kemudian Vivaldi masuk nomor Oke, yang nomor 6 ini baru 4 orang. Kucing. Saya nggak isi ya Kak Tri, emang nggak bisa. Oke, Kak, nggak masalah, Kak. Banyak laptop sekolah, Mayul. Tak mungkin malamku minjem laptop sekolah Bang. Bang rahasia Bang tuh nah. Oke, baru yang nomor 6 ini 4 orang nggak ya? Bisa ditambah. Oke, sambil kita menulis ya kakak-kakak, saya ingin meminta kakak-kakak semua salah satu bisa mempresentasikan atau mendiskusikan salah satu refleksi yang kakak buat ya Kak ya. Ini saya coba Kak Yoga, kita pilih satu-satu saja ya Kak. Misalnya satu pertanyaan menjelaskan refleksi yang pertanyaan pertama, yang itu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Coba Kak Yoga bisa dijelaskan ya. Apa yang Kak Yoga tuliskan di sini, Kakak menuliskan dengan cara menentukan konsep refleksi dan menghubungkan dengan tujuan pembelajaran. Oke, Kak Yoga? Bisa dijelaskan? Mana Kak Yoga nih? Kak Yoga? Halo? Halo Kak Yoga? Oh enggak Kak Evi? Ayo Kak Evi? Ya Kak Evi saja. Coba bisa Kakak bisa dijelaskan pertanyaan yang pertama itu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran
mulai dari modul 1 hingga modul 3, kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang saya tulis. Oke, Kak Devi? Iya, Kak. Di sini kan soalnya bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1-3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang saya tulis. Yang sini saya tulis tadi kan, Kak, saya menulis refleksi setelah memahami modul 1 dan modul 1-3. Saya pribadi ya, Kak, dari refleksi ini adalah hal baru yang saya pelajari. Kenapa? Inilah selama sudah banyak kata-kata yang baru ya, Kak, ya, ada namanya refleksi, gitu kan, Kak. Jadi dengan adanya saya mengikuti sebelum PKG kan ada PPG kemarin, Kak. Jadi dengan adanya PPG dan PKG ini saya mempunyai ide-ide untuk pembelajaran apa yang akan saya berikan kepada anak didik saya, gitu kan, Kak. Melalui refleksi untuk perubahan paradigma diri, apalagi dari guru PJOK terutama, gitu, Kak. Menurut saya seperti itu, Kak. Oke, betul. Tadi kata Kak Evi bahwasanya refleksi itu muncul ide-ide baru ya, Kak, ya, selama Kakak mengikuti ya waktu PKG ini. Jadi hal-hal baru yang muncul dalam diri Kakak ya dalam pembelajaran untuk paradigma diri. Oke, baik sekali ya, Kak. Coba Kak Muhammad Rizky, Kak M. Rizky sudah buat sini. Coba Kak Muhammad Rizky. Kak Evi masuk piloting tahap 2 ini ya, berarti? Iya, Kak, piloting. Baik, Kak. Muhammad Rizky, Ya, pertanyaan yang pertama Rizky, bisa dijelaskan? Ya, di sini pertanyaan bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Menurut saya, Kak, saya menjadi mengetahui bagaimana bentuk refleksi dan harus saya lakukan dalam pembelajaran PJOK, gitu, Kak. Menurut pendapat saya, Kak. Oke, menurut pendapat Kak Riki menambah wawasan ya, terutama masalah refleksi ya. Tadi Kak Evi juga salah satunya menambah wawasan juga bagaimana itu bentuk refleksi. Memang kata refleksi ini sangat belum familiar di dalam pembelajaran PJOK, tapi bahwasanya refleksi itu memang harus dibutuhkan karena itu salah satu mencapai mengetahui karakteristik, kemudian tujuan pembelajaran bisa terpenuhi ya, Kak, ya. Pertanyaan kedua di sini mungkin Kak Vivaldi ya bisa menjelaskan bagaimana perasaan Kakak selama ini menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali Kakak menulis refleksi. Yang bisa Kak Vivaldi bisa menjelaskan, Kak Vivaldi? Halo, Kak Vivaldi? Kosong, tak ada di muncul ya, Kak, ya? Sepertinya nggak muncul, Kak, ya? Muncul. Muncul ya? Atau Kak Riki lah, Kak Riki Oktoven bisa memberi sedikit pengalaman ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan bagaimana perasaan Kakak selama Kakak menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali Kakak menulis refleksi. Mungkin Kak Riki bisa dijelaskan, Kak Riki. Halo Kak Riki. Baik, Kak.
Kalau perasaan saya selama menulis refleksi, kalau dalam materi pelajaran kita ini Kak, mungkin saya mendapatkan ilmu yang baru. Sementara waktu kalau di proses pembelajaran, biasanya saya melakukan refleksi hanya mengetahui dari siswa itu apakah dia senang selama pembelajaran, bagaimana perasaannya, itu. Kalau dalam pembelajaran kita kali ini mungkin banyak hal-hal yang kurang saya pahami gitu. Iya. Iya, gitu. Mungkin itu, Kak. Oke, baik ya. Jadi di sini Kakak di sekolah sering menerapkan refleksi ini, biasanya tulisan, biasanya saya pun gitu juga tuh, seperti Kakak juga. Apakah siswa itu apakah anak-anak suka dengan pembelajaran ini? Senang katanya ya, suka, seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi Kakak merasa ada hal-hal baru yang Kakak perlu pahami di dalam penerapan refleksi. Memang refleksi yang di sini banyak, beberapa macam refleksi ya, bisa kita gunakan. Di sini ada namanya segitiga refleksi, kemudian deal, kemudian refleksi 3C topik, kemudian 4C, kemudian model cuaca, dan 4F ya. Kemudian papan bercerita, itu bisa juga kita masukkan dalam refleksi yang pada waktu kita pada proses pembelajaran. Baik, terima kasih jawaban Kakak yang diberikan oleh Kak Riki. Selanjutnya, mungkin kakak-kakak lain yang ingin menambahkan? Pak Suherman atau yang lain? Ada ya, kita lanjutkan. Oke. Ya, pertanyaan yang ketiga, hal apa saja yang menurut Kakak menjadi lebih baik ya berkaitan dengan menulis refleksi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal apa yang masih menjadi tantangan? Mungkin di sini masih yang sama ya. Mungkin ke Evi lagi lah, kalau langsung saja di pendapat Kakak tentang pertanyaan nomor 3, Kak. Bisa dijawab? Bisa dijelaskan apa pengalaman Kakak selama ini, selama menjadi guru olahraga, kaitannya dengan menulis refleksi, kemudian apa yang menjadi tantangan Kakak. Oke, Kak Evi? Halo, Kak Evi? Kak Evi? Mana yang ada? Mungkin lagi keluar ya. Iya, Kak. Kalau enggak, Kak. Oke. Lanjutkan, Kak Evi, ayo. Ya. Pertanyaan nomor 3, Kak Evi. Hal apa saja? Halo, Kak Evi. Mungkin Kak Oci bisa juga jelaskan, Kak Oci Robain. Yang pertanyaan nomor 3. Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi ya? Hal apa yang baik, Kak? Ya. Menurut saya pribadi, dengan kita menulis refleksi itu berkaitan bagaimana saat pembelajaran dan saat kita menjadi pendidik. Dampak positif menurut saya itu penyampaian materinya lebih terperinci dan juga pengembangan diri kita sebagai guru juga meningkat secara lebih bertahap mencapai guru yang profesional. Tantangannya mungkin menurut saya sendiri mungkin perlu lebih
meningkatkan lagi pemahaman tentang bagaimana cara menulis refleksi yang lebih baik lagi agar dalam proses pembelajaran itu menjadi lebih baik lagi. Itu saja, Kak. Oke, baik Kak ya. Iya, Terima kasih Kak ya, jawaban yang diberikan. Jadi menurut Kak Oci tadi bahwasanya saat pembelajaran dan kita sebagai pendidik ya, bagaimana kaitannya itu menulis refleksi menjadi tantangan buat Kakak, kemudian dalam pengembangan sebagai guru ya, kemudian tantangan dan pemahaman refleksi dalam proses pembelajaran, itu tantangan Kakak selama ini. Jadi memang kalau kita menulis refleksi ini butuh referensi ya. Jadi yang salah satunya yang saya jelaskan tadi yaitu ada 7 jenis refleksi. Itu kita bisa masukkan ke dalam proses refleksi itu sendiri ya Kak ya. Terima kasih Kak. Kemudian selanjutnya oke. Halo Kak, boleh ditambah Kak? Oke, Kak Happy bisa ditambahkan? Baik Kak, terima kasih Kak waktunya. Di sini kan, bentar Kak. Jadi saya jawabkan Kak, hal baik yang berkaitannya itu bertambahnya ide-ide baik ya Kak untuk anak didik saya. Kita kembalikan lagi Kak, refleksi kan itu adalah tanggapan secara mendalam dan kritis seseorang atas pengalamannya secara pribadi kan Kak. Iya. Selanjutnya refleksi ini kan dia berkala terhadap pembelajaran. Biasanya dilakukan berupaya untuk meningkatkan kualitas dan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik gitu. Jadi tantangan yang saat ini saya rasakan di lapangan ya Kak ya, karena saya masih belajar untuk mengemukakan ide-ide untuk pembelajaran, ditambah lagi seperti yang dibilang Kak Oci tadi, untuk menambah referensi-referensi lain gitu Kak. Iya. Saya rasa itu Kak tambahannya. Makasih Kak. Oke, Kak Riki bisa ditambahkan? Baik Kak, menurut saya dengan kita adakan refleksi, kita mengetahui apakah materi pelajaran kita itu sudah dipahami atau belum oleh siswa. Terus mungkin tantangan yang saya hadapi, saya kurang memahami macam-macam refleksi tersebut, cara melakukan refleksi yang lebih baik itu. Iya. Terima kasih. Baik Kak. Berarti jawaban Kakak ini semuanya tantangannya memang cara kita itu bagaimana menuliskan refleksi. Jadi memang refleksi ini salah satunya kita harus mengetahui 7 karakteristik ya dalam praktik mengajar reflektif. Itu di modul ada salah satunya memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Bisa saja kita pakai, kemudian bisa juga kita menggunakan siklus monitoring, evaluasi, kemudian mengecek kembali praktik mengajar yang kita lakukan, salah satunya seperti itu. Baik, bagus semua penjawaban dari kakak-kakak, terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan kira-kira kakak-kakak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bagaimana kakak-kakak semuanya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Langsung saja ini Kak, karena di sini masih yang sama, coba saya Kak Arif lah, Kak Arif nih, yang belum ya. Coba Kak Arif. Kata Kak Arif di sini dengan menggunakan rubrik saya dapat melihat bahwa refleksi saya memenuhi sebagian besar kriteria dengan baik. Baik Kak Arif. Atau Kak Riki lagi lah yang nomor ini.
bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan selama ini, seperti apa tulisan refleksi yang dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Oke, Kak Riki. Halo Kak Riki. Ya Kak. Pertanyaan nomor 4 ini. Iya, pertanyaan nomor 4, bagaimana menggunakan rubrik penulisan selama ini? Biasanya Kak, selain tadi bertanya ke siswa, biasanya kan dalam penilaian siswa itu dia sudah bisa, kurang bisa, dan sudah bisa. Ya. Seperti itu. Mungkin ada juga yang tambahnya, bagaimana kalau saya buat itu, bagaimana apakah bisa mengoreksi ya, bisanya seperti itu. Apakah siswa tersebut bisa mengoreksi pengalaman yang pembelajaran yang telah dibuat, bisa saja ditambah seperti itu, Kak. Oke, Oh iya, Kak. Oke, bagus sekali Kak jawaban yang Kakak buat. Kemudian sedikit tambahan Kak. Biasanya refleksinya biasanya ada juga misalkan gerak siswa ini melakukan gerak passing bawah misalkan. Terus ada temannya yang melakukan mengkoreksi gerakan si anak tersebut sudah benar atau belum. Iya, seperti itu Kak. Salah satunya ya. Salah satunya. Iya. Tadi penilaian antar teman itu biasanya Kak ya. Iya Kak. Juga dimasukkan di situ. Yang lain bisa menanggapi atau menambah? Epi? Ini malah perempuan nih, gak sabar mau keluar, ya Kak. Kita lanjutkan saja biar mempercepat waktu. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi, kemudian keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam kepada diri saya. Mungkin Kak Oci bisa menjelaskan Kak Oci. Di sini dia mengikuti panduan apa yang telah dipelajari ketika dalam PKG PJOK. Oke, Kak Oci. Baik Kak. Ya. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Mungkin menurut saya mengikuti panduan-panduan apa yang telah kita pelajari selama ini dari modul 1.1 sampai modul 1.3, bagaimana cara menulis refleksi tersebut, seperti mulai dari refleksi framework awalnya, rubriknya tadi, dan juga hal-hal yang kita pelajari dari modul 1.1 sampai modul 1.3 tadi. Oke. Mungkin itu saja Kak. Oke, baik. Ada mungkin yang menanyakan? Ya, pendapat Kak Oci tadi bahwasanya penulisan refleksi ini yang telah dipelajari selama di kegiatan PKG PJOK itu baik berupa refleksi phone work button, phone work gips ya, yang sudah dipelajari. Jadi pemahaman Kak Oci tadi bahwasanya semua refleksi yang dipelajari itu bisa dimasukkan dalam proses pembelajaran, yaitu framework yang telah dipelajari ya. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir. Pertanyaannya, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif ya? Siapa yang bisa membantu saya? Mungkin di sini langsung saja Kak kalau bisa menjawab. Di sini Kak Riki lagi lah, Kak Riki Oktoven. Yang terakhir nih Kak. Ya Kak, menurut saya untuk menjadi guru PJOK yang reflektif lagi itu ya
harus banyak berlatih, harus mengetahui karakter siswa, Ya. ya biar pembelajaran itu berjalan dengan lebih baik gitu Kak. Oke. Mungkin itu saja. Oke, baik ya. Terima kasih Kakak jawabannya. Berarti salah satu yang Kakak sebutkan tadi, kita harus mengerti dulu karakteristik siswa ya. Itu bisa kita masukkan di dalam pembelajaran SCL itu sendiri ya. Jadi mengerti karakter, kemudian sosial emosionalnya bisa kita masukkan di situ. Jadi kita bisa menyusun rubrik-rubrik yang seperti Kak Oci bilang tadi, dimasukkan dalam proses refleksi. Baik, kakak-kakak, kita lanjutkan. Saya stop screen-nya, saya lanjutkan di sini dulu. Baik, mari berbagi refleksi. Kita sudah tadi melakukan diskusi refleksi. Kita lanjutkan pada sesi ini semua kakak-kakak agar bisa memahami ya konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Selanjutnya, ini sedikit motivasi diri. Ya, motivasi hari ini, jika kamu ingin menyerah, untuk apa kamu mulainya? Proses yang sulit tidak akan mengkhianati hasil. Selanjutnya, mulai saja dulu. Kalau kamu tidak mulai, maka kamu tidak akan berada di sana. Nadir Makarim. Terima kasih kakak-kakak. Sampai di sini kegiatan kita pada malam hari ini, proses PKG pembelajaran tatap maya. Ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak malam ini? Mungkin Kak Ahmad Sobirin ada pertanyaan. Ahmad Sobirin ya, dia raise hand ya. Maaf, oke. Oke, mana Kak Ahmad Sobirin? Nggak ada Pak, Bang Oci nih. Aduh yo. Rupanya dia betul. Oke Kak. Oke. Sambung lo. Dia mau malam mingguan tuh. Oke, itu saja ya pertemuan kita pada malam hari ini. Maaf mengganggu ya Kak yang sudah malam mingguan. Mungkin bisa saja kakak WA pacarnya dulu, Kak, ya bisa hadir karena lagi tugas negara. Mungkin kita seperti itu alasannya Kak ya. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih. Untuk Kak Riki bisa memimpin doa untuk malam hari ini. Kita Jangan lupa Kak, fotonya Kak. Baik, kakak-kakak Foto view. dari pelajaran kita doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak. Terima kasih ya. Kita tutup kegiatan hari ini. Saya sudahi. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif Rahmat bisa Foto lah. foto Pagi. Bisa Kak. Arif Rahmat bisa fotokan di sini. Dari luar tadi, dari luar. Oke, buka on kamera ya. Kameranya. Kasih Bapak Arif. On kamera abang-abang, kakak-kakak. Oke. Oke, 1, 2, 3. Semangat.
Salam tangguh. Lagi. Oke Kak. Sudah Kak, ada lagi? Foto lagi? Oke lah. Sudah. Ahmad Subirin mau lebih muda Kak. Ahmad Subirin. Udah marah-marah pacar Ahmad Subirin Kak. Udah kebelet kali tidak bang.